Mereka pulang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat-sahabatku, hamba-hamba Tuhan, secara khusus pengurus PGPI yang ada di Kabupaten Kampar, kami menyampaikan terima kasih atas kasih dan anugerah Tuhan yang sungguh besar dan sangat luar biasa. Kami melihat persiapan yang begitu matang, kehadiran jemaat, dan juga pelayan-pelayan altar yang begitu luar biasa, yang dapat memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kami percaya Bapak Ibu saudara-saudara, saudara datang di tempat ini mempercayakan kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah oleh karena kita satu dalam kasih Kristus. Bukan karena kami lebih hebat, lebih banyak karunia, tetapi kita ingin saling berbagi. Karena orang-orang percaya yang telah diurapi oleh Tuhan diberikan saling mengasihi, saling berbagi, saling bertolong-tolongan untuk memenuhi hukum Kristus. Amin. Kalau Pentakosta mengatakan puji Tuhan, kalau PGPI mengatakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan sampaikan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-43 dari ayat 1. Demikian firman Allah. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang kuciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menyertai engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Sungguh luar biasa kasih Tuhan bagi kita semua. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara datang di tempat ini mempersiapkan diri, ingin bertemu dengan Tuhan. Karena firman Allah katakan, jagalah langkahmu ketika engkau masuk ke rumah Tuhan. Dan saya percaya setiap jemaat dan rekan-rekanku, sahabatku, hamba-hamba Tuhan yang hadir hari ini telah menyatukan dirinya dengan Tuhan. Kita yakin, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Sang Penebus, penolong, penuntun, memberi kekuatan, memberi damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Firman Tuhan katakan jangan takut. Oleh karena itu kita adalah orang-orang yang beruntung yang hadir pada hari ini. Orang-orang yang telah diberkati oleh Tuhan. Bila saya melihat wajah-wajah daripada kita semua yang hadir di sini telah merasakan hadirat Allah. Sebaik kita ada hadir di rumah Tuhan pada hari ini, kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kita memberikan pujian kita, sembahan kita, anak-anak muda yang dipersiapkan oleh Tuhan sejak dini, memberikan hatinya untuk memuliakan Tuhan. Saya bangga melihat anak-anak muda, karena anak-anak muda adalah generasi-generasi penerus. Bahwa setiap orang tua mendambakan anak-anak muda, anak-anaknya menjadi generasi yang mengasihi Tuhan, generasi yang mengenal Tuhan. Karena bangsa Israel yang sebagiannya mereka menerima janji berkat Allah, tetapi oleh karena mereka tidak percaya atas kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, mereka menolak firman Allah. Tapi berbahagialah Bapak Ibu saudara-saudara, jika Bapak Ibu punya anak masa depan.
kau tidak harus membutuhkan kepada mereka kesuksesan secara lahiriah. Ilmu pengetahuan itu adalah sangat baik dan sangat patut. Karena firman Allah katakan sesuai dengan kitab Amsal, takut akan Tuhan dasar segala sesuatu pengetahuan. Kita butuh pengetahuan. Karena zaman ini semakin berkembang. Kita tidak bisa mengalahkan perkembangan zaman media, kemajuan zaman hari ini. Kami saja sebagai orang-orang muda berusaha menggabungkan diri dengan umat-umat kekinian, anak-anak muda, supaya apa? Supaya mereka dapat mengenal kasih Tuhan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa orang tua mendambakan bukan hanya kesuksesan secara lahiriah, tetapi berbahagialah setiap orang tua bila anak-anaknya mengenal kebenaran firman Allah. Puji Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya bangga melihat daerah ini. Sekitar 20 tahun yang lalu saya pernah melintas saja di sini, daerah Tapung ini. Belum begitu banyak rumah, masih banyak tanah kosong. Dari daerah Tapung ini sampai ke Gelombang. Tapi bila saya lihat tadi, berkali-kali saya tanya sama Pak Pendeta Halomoan Pak Paha. Ayo duduk Piamang. Pertama di telepon saya malam, boleh melayani di Kabupaten Kampar. Karena saya, Bapak Ibu Saudara-saudara, baru menjalani operasi jantung tahun 2019. Terus ada COVID, 3 tahun tidak dapat melakukan aktivitas yang kebiasaan. Pergi keluar kota pun kadang-kadang kalau kami sinode ke Siantar harus menginap di tengah jalan. Saya tanya Bapak ini, bagus jalan ke sana Pak? Bagus Amang. Datang Ibu, kalau sudah melayani Tuhan, jangan ditolak. Amin. Jangan takut. Setelah itu saya minta tema, jangan takut. Pas sekali juga sama saya tema ini, saya pikir. Jadi bukan hanya kepada jemaat firman Allah itu. Firman Allah itu juga kepada kita hamba-hamba Tuhan. Karena firman Allah adalah pedang yang bermata dua. Kalau ditanya jemaat sekarang, mereka sudah banyak mempelajari teologi. S1, S2, S3. Anak-anak muda sekarang sudah pintar-pintar. Tetapi berbahagialah anak-anak muda kalau mereka masih menghargai seniornya. Karena dalam pelayanan juga itu tetap selalu ada. Paham etika itu juga selalu ada. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup manusia sekarang pada zaman ini bukan semakin mudah, semakin takut orang zaman ini. Maka panitia memilih tema ini adalah sesuatu yang Tuhan tunjukkan. Bukan hanya orang susah yang takut akan kebutuhannya. Bukan hanya orang miskin yang takut tentang apa yang dia makan. Tetapi orang senang pun takut juga menghadapi hari esok. Orang kaya pun takut juga apakah dia bisa bertahan harta ini. Karena harta dunia bisa saja sekarang sebentar, bisa banyak, bisa sedikit. Orang pengusaha sekarang bisa jalan kaki, besok naik motor, lusa naik mobil, dan seterusnya naik pesawat, pakai pesawat pribadi. Itulah dunia. Itu juga takut Bapak Ibu. Ada ayah dari teman saya, dia takut naik pesawat. Dia adalah seorang pejabat tinggi, senior di Bank Mandiri. Tetapi takut naik pesawat
Karena apa? Pernah pesawat mereka bermasalah. Landing pun susah, harus pindah ke tempat lain. Sehingga dia takut naik pesawat. Sampai anaknya nikah. Mereka tinggal di Jakarta, tak bisa datang ke Dubai. Kenapa? Takut, Bapak Ibu. Karena rasa takut inilah manusia kecenderungan percaya atas pikiran dirinya sendiri. Tetapi orang-orang yang datang kepada Tuhan, saudara-saudara jemaat PGPI yang ada di Kabupaten Kampar ini, sebesar apapun masalahmu, tantangan, kesulitan yang Bapak Ibu hadapi, jangan takut. Kita tidak perlu takut Bapak Ibu. Karena Allah yang kita miliki, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang menyertai kita. Dia ada di samping kiri kanan kita. Dia ada di depan kita, dia ada di belakang, dia ada di atas, dimanapun. Pemazmur katakan, sekalipun aku pergi ke atas langit, dia ada di sana. Sekalipun aku pergi ke bawah bumi, dia ada di sana. Kemuliaan Tuhan yang begitu besar, yang sangat luar biasa, yang dapat menuntun orang-orang percaya. Sehingga jaminan kebenaran firman Allah datang kepada kita pada hari ini. Karena itu adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Saya melihat setelah datang ke sini tadi, saya lihat masih ada bangunan yang lama dalam gereja ini. Ini adalah gereja baru. Ya Pak Pendeta. Mana Pak Pendeta Gembala sini? Ya. Ini gereja baru. Mungkin dulu waktu mereka di sana banyak keraguan, banyak ketakutan. Tapi setelah mengenal kasih Tuhan, merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, yang sangat luar biasa, kita lihat tempat ini begitu luar biasa. Demikianlah kita percaya kepada Allah bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan Allah itu tidak pernah mengecewakan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam pelayanan, kita pernah masing-masing mengalami pelayanan kita. Dalam pelayanan yang sulit, dalam pelayanan yang susah, tidak seindah yang sekarang ini. Allah itu begitu baik. Walaupun bangsa Israel pada waktu zaman daripada Nabi Yesaya ini, mereka selalu menolak kebenaran firman Allah. Tetapi kita semua umat-umat Tuhan adalah umat-umat yang beruntung, umat-umat yang diberkati oleh Tuhan ketika kita mau datang kembali kepada Tuhan. Karena kita tahu setiap kesulitan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, mungkin saudara pernah sakit, saudara sampai jatuh pada titik nol, saudara barangkali tidak ada harapan lagi atas janji Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, dari hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiran manusia, itulah kuasa Allah yang sangat luar biasa, memberi engkau kesehatan, memberi engkau kekuatan, memberimu kesempatan, sehingga dalam setiap kesempatan itu, ketika engkau datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Puji Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Carilah Tuhan selagi Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selagi Ia dekat. Karena kita tahu Allah bekerja mendatangkan segala sesuatu bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Allah turut bekerja. Seperti yang saya katakan, saya lihat gereja itu menjadi saksi bukan hanya bagi anggota gereja ini, tetapi bagi tempat ini, masyarakat sekeliling.
menjadi korban kemuliaan bagi Tuhan. Demikianlah saudara-saudara jemaat yang ada di PGPI, yang ada di kota Kampar ini, yang walaupun banyak dinamika hidup, barangkali di antara gereja-gereja lain ada sebagian yang menolak kebersamaan ini. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara-saudara, teruskan pelayanan Tuhan, bahwa pertanda kita semua yang dapat menerima keselamatan daripada Allah. Sebab keselamatan itu telah tiba bagi kita semua, sehingga kita dapat bersyukur karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Kekekalan. Dunia ini hanya sementara saja Bapak Ibu. Tadi kami bersama dengan Ibu, datang ke tempat ini dari rumah Pak Pendeta, Pak. Cerita ibu ini, waktu mereka datang tahun 2000-an, 90-an di sini. Tempat ini, daerah ini, begitu menakutkan. Tetapi mereka hanya percaya kepada Tuhan. Ketika mereka sudah mengecap berkat itu, setelah datang kepada Tuhan, yang pertama, yang kedua ialah kita mau mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan benar. Mengasihi Tuhan bukan secara lahiriah saja, tetapi apa yang dikatakan oleh para orang Farisi kepada Yesus, apakah hukum yang terbaik dari antara hukum Musa? Tetapi Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Mengasihi Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Kalau hanya kita di waktu senang-senang saja mengasihi Tuhan, itu adalah biasa-biasa. Tapi semboyan orang-orang percaya, Allahku adalah Allah yang luar biasa. Allahku adalah Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib. Kalau saudara belum pernah melihat kuasa Tuhan dalam dirimu, bagaimana saudara bisa mengatakan bahwa Allah itu luar biasa? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman rohani kami sepanjang kami menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan tidak semulus yang kami rasakan sekarang. Sekitar tahun 87 kami mengalami krisis ekonomi dan istri saya mengalami sakit baik. Sakit baik karena mengandung. Selama mengandung selalu pendarahan Bapak Ibu. Tidak ada uang membawa berobat. Rumah sakit yang ada di Dumai hanya rumah sakit Pelabuhan sama rumah sakit Pertamina dan Chevron. Harus ada seorang karyawan yang bisa menjamin baru bisa masuk ke sana. Kami tidak ada yang bisa menjamin. Adapun famili, ya susah. Ibu ini pendarahan, mulai ada dalam kandungan. Tapi kami selalu percaya kepada Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan. Pendek cerita, setelah waktu bulannya, kami pergilah ke seorang bidan yang mempunyai pengalaman, yang tangannya dingin. Bila mengasuh anak bayi selalu sukses.
Kami tidak kasih tahu bahwa ibu ini ada masalah dalam kandungan. Tapi kami berdoa pergi sada sama ibu ini. Dan di gereja ada doa setiap Rabu malam. Kami panggil hamba-hamba Tuhan ke rumah kami. Rabu malam. Sebagiannya di gereja kami panggil ke rumah. Kami jamu hamba Tuhan seadanya apa yang kami miliki. Kami minta dukungan doa supaya ibu ini dapat melahirkan dengan baik. Dengan sempurna. Tidak harus ke dokter. Bapak Ibu saudara-saudara tahu bahwa sebelumnya kami sudah cek ke Pertamina, dipersiapkan golongan darah yang harus mau mendonor, sudah dipersiapkan. Tetapi ibu ini kami panggil bidan, datang, ditolongnya ibu ini tidak sampai setengah jam. Sekitar 15-20 menit lahir normal. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Barangkali pengalaman-pengalaman sedemikian rupa ada di antara kita yang mengalami kedahsyatan Tuhan, membuat kita lebih mengasihi Tuhan. Setelah kita kembali kepada Tuhan, menyembah Tuhan, kasihi Tuhan dengan segenap hati. Mudah memang Bapak Ibu mengasihi, mengatakan mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tapi tidak semudah itu Bapak Ibu melakukan kebenaran firman Allah. Ketika engkau mendengarkan kebenaran firman Allah, renungkanlah itu di dalam hatimu bagaikan Maria. Maria yang mendapatkan nubuatan dari malaikat Gabriel bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia hanya merenungkan firman Allah. Dia merenungkan firman Tuhan itu. Gugun mahatani debata di tonga-tonga di rohani si Maria. Maria merenungkan firman di dalam hatinya. Sehingga terjadilah menjadi seorang ibu yang berbahagia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dalam persoalan-persoalan, dalam pelayanan pun, di antara hamba-hamba Tuhan, banyak persoalan yang kita hadapi. Rekanku, sahabatku, hamba Tuhan. Dalam aras gereja manapun selalu ada itu. Sebaik manapun administrasi gereja, selalu ada masalah yang kita hadapi. Baik juga di antara jemaat. Dalam setiap jemaat itu ada masalah. Kadang-kadang jemaat tidak berkenan kepada gembalanya. Tidak berkenan salah seorang dari jemaatnya. Sehingga harus pindah ke gereja lain. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau engkau pindah dari satu tempat, pindah lagi ke sana. Bagaimana Tuhan melihat kasih-Mu? Apakah kasih-Mu yang semula masih ada? Kita kembali mengasihi Tuhan Bapak Ibu. Apabila engkau tidak takut lagi bahwa Tuhan mengasihi engkau, Tuhan menuntunmu, membimbing. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengasihi Tuhan. Betapa banyak masalah yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini Bapak Ibu. Banyak dalam dunia ekonomi, persaingan ekonomi, dalam dunia birokrasi. Semua banyak tantangan Bapak Ibu. Mungkin barangkali hal sepele, di pasar saja ada persaingan di situ. Di pasar ibu-ibu, pasar pagi. Saya sering ke pasar pagi, saya melihat bagaimana ibu-ibu yang bisa tekun, menekuni daripada hasil dagangannya.
Dia ramah sama orang yang lewat. Dibeli atau tidak dibeli dagangannya, dia selalu senyum. Dia selalu menyapa. Amang pendeta beli sayur, senyum saja. Pak, Bu. Tapi tahu Bapak Ibu Saudara-saudara sudah menjadi toke. Seorang toke bisa jadi importer. Siapa yang dapat memahami dari setiap karya-karya Allah? Tiada yang dapat memahami karya Allah dalam hidup seseorang yang berlaku bagi pribadi-pribadi jemaat, berlaku bagi hamba-hamba Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini ketika pertama kali saudara menginjakkan kaki di daerah Kampar ini, tidak seindah yang sekarang. Sehingga firman Tuhan butuh pendampingan. Firman Allah butuh pendampingan bagi setiap orang Kristen. Apalagi bagi anak-anak Tuhan. Kita telah mengklaim bahwa kita menjadi anak Tuhan. Anak Tuhan. Ketika ketemu dengan bersama sesama jemaat, puji Tuhan, haleluya. Ada suatu kebahagiaan yang tersendiri bagi umat-umat Tuhan. Karena kita percaya Dia adalah yang mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Oleh karena itu pada hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan benar. Mengasihi Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah perlindungan yang sesungguhnya. Tiada tempat lain. Tiada orang lain yang dapat melindungimu. Selain daripada Yesus yang dapat mampu menolongmu. Sehingga kau datang kepada Tuhan. Karena itu sebagai jemaat datanglah. Kasihilah Tuhan. Berilah kepada Dia pujian hormat. Berilah kepada Dia pujian kemuliaan. Sehingga Dia melihat dari sorga. Bagaimana saudara dapat memberikan hatimu kepada Tuhan. Dan ketika engkau memberikan hatimu kepada Tuhan. Disitulah Allah melihat bahwa engkau layak dikasihi oleh Tuhan. Amin. Hendaknya setiap kita yang hadir pada hari ini layak dikasihi oleh Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, kita juga ingin menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Kita mau melepaskan hal-hal yang ego dalam hidup ini. Dasarnya manusia dari manusia yang pertama ada. Allah sudah menciptakan bagi manusia pertama segala sesuatu apa yang mereka butuhkan. Dan sekiranya mereka ada berada melakukan janji Tuhan, mereka juga tetap sudah diberikan janji beranak cucu dan menguasai bumi. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya ketika mereka lupa atas janjinya kepada Tuhan, dia tidak mau menyenangkan hati Tuhan. Dia hanya mau menyenangkan hatinya. Sehingga ketika iblis datang, ular itu datang kepada Hawa. Melihat keindahan secara lahiriah. Dan ada pun tergoda. Demikianlah hidup di dunia ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau engkau memberikan persepuluhanmu 100.000 gampang. 1 juta gampang Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau sudah 10 juta baru berpikir. Kalau sudah 100 juta, wow. Padahal engkau berikan itu supaya imanmu semakin berbuah. Imanmu semakin bertumbuh. Bukan supaya kaya hamba Tuhan. Tetapi banyak orang menafsirkan ini salah Bapak Ibu. Persepuluhan itu bukan jalan keselamatan. Tetapi supaya engkau beruntung.
Engkau lebih diberkati oleh Tuhan. Coba bayangkan, engkau lihat, engkau sebagai jemaat, pertama-tama engkau memberikan perpuluhanmu seberapa? Apakah meningkat lama-lama ketika engkau tulus? Tapi harus tulus ya Bapak Ibu. Kita harus menuju kekudusan dan ketulusan supaya kita diberkati. Amin. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jangan engkau mencobai gembalamu. Jikalau gembalamu dapat merasakan berkat yang ada padamu, itu adalah urusan Tuhan. Kita belajar menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan diri sendiri Bapak Ibu. Senangkan hati Tuhan. Saya melihat hamba-hamba Tuhan sekarang sudah ganteng-ganteng. Sepatunya bagus. Dasinya bagus. Kemejanya bagus. Kemejanya bagus. Jasnya bagus. Penampilannya oke. Bila kita kembali 20 tahun yang lalu, di daerah ini bagaimana Bapak Ibu? Apakah jemaat tidak berbahagia kalau pendetamu dapat merasakan hadirat berkat Tuhan? Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena kamper ini kelihatannya tersembunyi, tetapi dalam daerah tersembunyi itu banyak harta karun. Amin. Banyak harta karun di sini Bapak Ibu. Di bawah minyak, di atas minyak. Semua diberkati oleh Tuhan. Pendetanya pun akan sejahtera. Bila jemaat sejahtera, pendetanya sejahtera. Amin. Senangkan hati Tuhan. Kami bersyukur boleh ada hadir di tempat ini. Kami berterima kasih buat seluruh hamba Tuhan. Firman Allah pada saat ini, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Datanglah kepada Tuhan Bapak Ibu. Sekiranya ada kelemahan, kesalahan yang kau lakukan, karena sebagai manusia tidak luput dari kelemahan siapapun dia orangnya. Tetapi kembalilah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Jangan takut, kasihi Tuhan, senangkan hati Tuhan. Sebentar nanti kita akan satu meja dengan Tuhan dipimpin oleh hamba Tuhan. Kau mengenang kematian dan kebangkitan Yesus. Keselamatan yang begitu besar yang Tuhan berikan bagi kita semua. Supaya kita tetap menyerahkan hidup kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Sehingga segala sesuatu dalam ibadah perayaan Paskah yang telah dilaksanakan oleh PGPI Kabupaten Kampar ini, hanya hormat kemuliaan bagi Tuhan, menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Amin. Janjimu seperti fajar pagi hari. Hadirin kami jemput bangkit berdiri.